Funbot, jumpa lagi di channel Indobot TV. Hayo Funbot, bisa nggak ya kalau kita nggak pakai listrik selama 1 hari? Pasti serasa ada di zaman purba. Nggak kebayang deh sepanjang malam gelap gulita dan sepi tanpa hiburan dari televisi. Di balik besarnya pengaruh listrik, ternyata banyak sosok berjasa di belakangnya loh. Seperti biasa, di sini Minbot mau berbagi informasi tentang sejarah penemuan listrik. Yuk Funbot, kita simak perjalanan penemuan listrik tersebut. Di zaman yang sudah modern dan hampir tidak bisa lepas dari teknologi ini, siapa yang tidak tahu apa itu listrik? Sepertinya mulai dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan mengetahui apa itu listrik. Hal ini dikarenakan hampir semua teknologi yang ada pada saat ini pasti menggunakan yang namanya listrik. Seperti handphone, komputer, laptop, lampu, bahkan satelit yang ada di luar angkasa juga membutuhkan listrik. Tahukah Funbot, saat pertama kali ditemukan, listrik bukan hadir langsung dalam bentuk colokan atau baterai ya Funbot. Manusia awalnya merasakan kehadiran suatu energi tak kasat mata itu secara kebetulan. Alih-alih menuduh makhluk gaib, manusia lebih memilih meneliti kehadiran energi itu agar bisa dimanfaatkan. Yuk kita kulik sejarah perjalanan penemuan listrik. Listrik yang kita gunakan sekarang ternyata berasal dari sebuah fenomena sepele. Diawali oleh Thales, seorang pemikir asal Yunani yang hidup pada tahun 640–546 sebelum Masehi, di mana dirinya mulai mengamati gosokan batu ambar dan bulu kucing yang ternyata dapat menarik rumput kering. Walau Thales masih terheran-heran pada saat itu, tetapi catatannya menandakan bahwa manusia kuno sudah mulai mengamati fenomena listrik statis. Fenomena listrik statis dari Thales itu menjadi tenar pada awal tahun 1700-an. Orang-orang pada saat itu menggunakan listrik statis sebagai hiburan, yaitu ngeprank. Orang-orang mulai menggosokkan batang kaca pada kain wol dan menyentuh siapapun agar terkejut. Bahkan Lois pernah menyuruh 180 pasukannya untuk bergandengan tangan agar bisa diprank setrum olehnya. Wah, bercandanya sangat berbahaya ya Funbot. Ada sebuah misteri heboh juga nih soal sejarah kelistrikan. Tepatnya dari kota Baghdad. Di sana telah ditemukan artefak berusia 2000 tahun berupa vas yang berisikan struktur komposisi menyerupai baterai basah. Vas itu dipercaya digunakan sebagai perangkat medis terapi listrik. Namun dengan kurangnya bukti yang jelas, fenomena tersebut dianggap sebagai sebuah kebetulan murni. Fenomena kelistrikan kemudian diteliti oleh ilmuwan asal Inggris, William Gilbert, pada tahun 1600. Dirinya lah yang pertama meneliti adanya gaya tarik listrik dan medan listrik. Charles F.C. Dufay, seorang ahli kimia asal Prancis pada tahun 1733 juga ikut serta meneliti bahwa ada 2 buah muatan dalam listrik, yaitu positif dan negatif. Berbicara tentang sejarah listrik, bagaimana energi semacam ini pertama kali ditemukan, dan siapa penemu listrik pertama kali, ini adalah cerita yang sangat panjang. Seperti yang Funbot ketahui, listrik sudah ada sejak lama. Artinya listrik tidak ditemukan, tetapi penggunaannya berkembang untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya listrik telah ada di alam sejak zaman kuno. Yuk, mari kita mengenal siapa saja tokoh yang ikut serta dalam penemuan dan perkembangan listrik. Mulai simak lagi yuk! Sang jagoan listrik Benjamin Franklin. Benjamin Franklin lahir pada tanggal 17 Januari 1706 di Boston, Amerika Serikat. Benjamin merupakan putra dari Josiah Franklin dan Abia Folger. Benjamin berhenti sekolah pada saat ia berusaha 10 tahun. Di usia 12 tahun, ia kemudian magang di sebuah penerbit milik James, yaitu kakak laki-lakinya. Percetakan ini menerbitkan surat kabar New England Courant. Nah, itu dia pengenalan tentang Benjamin Franklin.
Selanjutnya kita bahas tentang penelitiannya ya. Hal kelistrikan kemudian diteliti oleh pemikir sekaligus peneliti listrik terkenal asal Amerika Serikat, Benjamin Franklin. Pada tahun 1751, Franklin berhasil mempublikasikan buku soal kelistrikan berjudul Experiment and Observation of Electricity. Buku ini berisi tentang pengamatannya pada fenomena kelistrikan lewat listrik statis yang sedang booming pada saat itu. Di dalam bukunya, Franklin sudah menyebutkan beberapa istilah kelistrikan seperti adanya dua kutub pada aliran listrik, yaitu negatif dan positif. Franklin beranggapan bahwa petir pun termasuk fenomena kelistrikan. Karena belum cukup puas, dirinya melakukan eksperimen langsung dengan menggunakan sebuah layangan. Kalau Van Vogt sering melihat gambar Franklin tersambar petir saat menerbangkan layangan, itu salah ya Van Vogt. Melainkan ceritanya seperti ini. Franklin menerbangkan layangan yang dipasang pada sebuah ujung besi lancip saat terjadi hujan badai. Dirinya ingin membuktikan bahwa hujan dapat menyebabkan listrik statis secara besar-besaran. Kemudian di bagian bawah pada benang layangan, kurang lebih sekitar setengah meter dari genggaman, Franklin menggantungkan kunci logam. Sedangkan pada genggaman Franklin menggunakan sambungan benang sutra agar setrum tidak langsung mengenai tangannya. Tanpa ada petir, Franklin di tempat teduh berusaha memegang kunci itu secara perlahan. Dan voila, ada sengatan listrik skala kecil yang menyengatnya. Percobaan tersebut menandakan adanya perpindahan elektron listrik dari awan ke kutub positif, yaitu badannya sendiri. Dari percobaan Franklin ini juga membuktikan bahwa kelistrikan bisa diteliti, dipelajari, dan bahkan menuju untuk dikendalikan dalam skala tenaga yang besar. Hal itu membuatnya viral di seluruh dunia dan penelitian soal listrik kembali menarik untuk diteliti. Tapi kalau dipikir-pikir, eksperimennya lumayan ngeri ya Van Vogt. Van Vogt di rumah tidak perlu meniru ya. Wah, ternyata eksperimen yang dilakukan Franklin didukung oleh putranya sendiri. Dari percobaan tersebut, terlihat adanya hubungan antara petir dan listrik. Dalam eksperimennya, Franklin menggunakan perangkat lain seperti kunci dan Rayden glass untuk menyimpan listrik. Michael Faraday, si bapak listrik dunia. Michael Faraday adalah seorang fisikawan dan kimiawan asal Inggris yang memiliki kontribusi besar terhadap dunia, khususnya pada bidang elektromagnetisme. Lahir pada tanggal 22 September tahun 1791, ia memulai karirnya sebagai ahli kimia dan menjadi salah satu ilmuwan terhebat di abad ke-19. Lahir dari keluarga miskin dan sangat religius dari suatu desa di Newington, Surrey, Inggris. Saat ini menjadi bagian dari London Selatan. Ayahnya adalah seorang pandai besi yang berimigrasi dari daerah utara Inggris untuk mencari pekerjaan pada awal tahun 1790-an. Kemudian layaknya seorang ibu di pedesaan, Ibunda Faraday adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat tenang dan bijaksana. Ia memberikan dukungan emosional kepada para putranya untuk melewati masa-masa sulit kehidupannya. Kehidupan masa kecil Faraday terbilang sulit. Ia adalah salah satu dari 4 bersaudara. Bahkan untuk mendapatkan makan yang cukup saja mereka kesulitan. Diperparah lagi dengan keadaan ayahnya yang sering sakit-sakitan sehingga tak mampu untuk bekerja dengan optimal. Oke, itu adalah sekilas info tentang Michael Faraday. Yuk kita lanjut ke bagian penemuannya. Setelah eksperimen Franklin, ada banyak penemuan besar soal kelistrikan terjadi. Pada tahun 1800, Alessandro Volta, seorang fisikawan asal Italia, berhasil menemukan baterai sebagai sumber listrik. Pada 1808, Humphrey Davy juga berhasil mengubah energi listrik menjadi cahaya dalam lampu busurnya. Penemuan-penemuan tersebut terus berlangsung, hingga sampailah kepada seorang ilmuwan listrik asal Inggris bernama Michael Faraday. Ia lahir di Newington pada tahun 1791.
Awalnya Faraday bekerja sebagai tukang jilid buku dan banyak membaca catatan tentang penelitian. Ketertarikannya itu membuatnya diundang di perkuliahan oleh ilmuwan tersohor Humphrey Davy. Bahkan pada tahun 1813, Michael Faraday jadi asisten di laboratorium Davy. Hingga akhirnya ia menikah dengan Sarah Bernard pada tahun 1821 dan tinggal di Royal Institute. Di sanalah Faraday mulai melakukan eksperimen. Salah satu yang terkemuka adalah tentang penemuan fenomena elektromagnetik. Melalui baterai yang telah ditemukan oleh Alexander Volta, dirinya mengamati bahwa dengan lilitan tembaga yang terhubung pada baterai ternyata menyebabkan medan magnet. Kemudian Faraday memiliki hipotesis, jika listrik bisa menghasilkan magnet, maka magnet juga bisa menghasilkan listrik. Faraday pun menggunakan lilitan tembaga tersebut untuk menyelubungi magnet. Ternyata ada sebuah aliran listrik yang terjadi selama magnet bergerak. Alhasil, Faraday menyimpulkan jika magnet bergerak dalam lilitan tembaga tertutup akan menghasilkan arus listrik. Dari eksperimen inilah Faraday menemukan adanya induksi elektromagnetik. Setelah itu, induksi elektromagnetik ini kemudian menjadi cikal bakal dinamo, di mana energi listrik bisa dihasilkan oleh energi kinetik atau gerak. Hingga pada tahun 1931 dirinya mendemonstrasikan dinamo hasil dari induksi elektromagnetiknya tersebut. Berkat penemuan cemerlang inilah dirinya disebut sebagai Bapak Listrik Dunia dan membuat listrik bisa digunakan secara langsung. Pada tahun 1839, Michael Faraday menderita kelemahan ingatan. Sejak itu kesehatan Faraday mulai memburuk. Ia mulai mengurangi studinya, tetapi harus bekerja sebagai guru hingga tahun 1861. Pada usia 75 tahun, penemu arus listrik ini meninggal pada tanggal 25 Agustus 1867 saat belajar di rumahnya di Hampton Court. Kehadiran pemanfaatan listrik mengubah wajah dunia, mulai dari corak produksi, komunikasi, transportasi, dan lainnya. Kehadiran listrik ternyata mengalami perjalanan yang panjang hingga bisa kita nikmati sekarang. Jadi, siapakah penemu listrik? Setelah menonton video ini, rasanya tidak terlalu penting mendebatkannya, karena sebuah penemuan bisa kita anggap selalu berkembang menjadi cerita yang unik. Mungkin Benjamin Franklin berhasil memantik soal fenomena kelistrikan, tetapi Michael Faraday bisa membuat pemikiran Franklin menjadi percikan yang lebih besar, yaitu listrik untuk kebermanfaatan. Sampai di sini dulu pembahasan dari Minbot mengenai sejarah penemuan listrik ya Funbot. Nextnya mau bahas sejarah teknologi apa lagi nih Funbot? Tulis komentarmu di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.